Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali dengan Ibu Dewi pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar hari ini dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Baiklah, kita masuk pada materi di bab terakhir semester 1, yaitu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Struktur teks eksplanasi ada 3. 1. Pernyataan umum. 2. Penjelasan proses atau deretan penjelas. Yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum berisi latar belakang kejadian. Yang kedua, proses kejadian atau deretan penjelas biasanya berisi kronologis dan penyebab kejadian. Sedangkan yang ketiga, ulasan atau interpretasi berisi tentang komentar atas konsekuensi suatu kejadian atau peristiwa atau fenomena. Lalu kita masuk pada ciri kebahasaan pada teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama istilah, yang kedua keterangan waktu, dan yang ketiga konjungsi antar kalimat. Selanjutnya produksi teks eksplanasi. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pola pengembangan dalam teks eksplanasi, yang kedua langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, dan yang ketiga penyuntingan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi terdiri dari 2, yaitu pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas dan pola pengembangan proses. Pada pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas, pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik, akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Contohnya, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Jogja. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, dan seterusnya. Nah, itulah contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Ada penyebab dan ada akibat yang terjadi atas suatu peristiwa atau fenomena tersebut. Lalu yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara meluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Contohnya, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, itu contoh dari teks yang berisi tentang penjelasan urutan. Nah, selanjutnya produksi teks eksplanasi ada langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan penulisan.
Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksplanasi. Dalam penyusunan teks eksplanasi, terdapat tahap terakhir, yaitu menyunting teks eksplanasi. Pada tahap ini, langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf yang runtut. Berikutnya ada contoh identifikasi struktur teks eksplanasi. Nah, kita bisa menentukan bagian-bagian dari struktur teks yang berjudul demonstrasi massa, berupa identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, dan simpulan. Pada identifikasi fenomena, kita bisa ambil contoh penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lalu, demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Yang kedua, proses kejadian. Di situ menjelaskan tentang rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Atau komentar dari kepala daerah menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Selanjutnya, ulasan. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 97 dan 98 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas, dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Nah, pada kesimpulannya, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan, didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksananya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini, sekaligus sebagai materi terakhir pada semester 1 pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa, kalian juga harus mengulang untuk mempelajari kembali materi-materi mulai dari bab 1 sampai terakhir untuk persiapan penilaian akhir semester. Sekian dari Ibu. Atas penyampaian materi, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.